Demi untuk semakin mempersempit pergerakan anggota separatis KKB dan TPNPB di wilayah Intan Jaya, Papua, serta mengawal wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI selalu melakukan pengiriman ratusan prajurit dari berbagai satuan Yonif Rider. Namun, walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri jika pengiriman pasukan dari berbagai satuan tempur Raider TNI membuat kelompok anggota separatis KKB di Papua seakan tidak pernah jera untuk melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap warga sipil serta anggota TNI dan Polri. Misalkan saja di awal tahun dan hingga bulan Februari 2021 ini, tercatat menurut sumber media informasi resmi Indonesia, bahwa korban dari satuan Yonif Rider TNI sudah banyak yang menjadi korban dari aksi membabi buta anggota separatis KKB dan TPNPB, baik melakukan penyerangan secara langsung ataupun melakukan penyerangan terhadap anggota TNI dengan taktik licik mereka. Namun, selain penyerangan demi penyerangan yang dilancarkan oleh anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya, Papua, kali ini anggota TNI yang sedang bertugas di wilayah tersebut menjadi sorotan media, sebab nasib kurang baik kembali dialami oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia dari Batalion Infanteri 756 Wimanesili, yaitu Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih. 2 dari 100 prajurit Satuan Tempur Infanteri berlambang ular piton hijau yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Pamrahwan mengalami kejadian tak terduga. Bagaimana tidak, kedua prajurit TNI itu dinyatakan hilang misterius tanpa jejak saat melaksanakan tugas di pedalaman Rimba, Papua. Menurut catatan sumber media informasi FIFA Militer, pada Senin 15 Februari 2021 kemarin, 2 orang anggota prajurit TNI dari Kodam 17 Cendrawasih telah hilang dalam rentang waktu 55 hari. Adapun 2 prajurit Yonif 756 WMS yang lenyap tersebut teridentifikasi masing-masing bernama Prada Hengki Sumarlinsai dan Pratu Kurniawan. Keduanya hilang di wilayah distrik Tembagapura Mimika. Selain itu, Prada Hengki dilaporkan menghilang tanpa jejak saat melakukan patroli sekaligus pengejaran terhadap orang yang dicurigai sebagai anggota kelompok separatis bersenjata OPM di Papua pada 17 November 2020 lalu. Ketika itu, Prada Hengki dan 9 prajurit batalion ular piton hijau lainnya berjalan menyisiri sungai besar bernama Kali Kabur di wilayah Utikinik Lama, Bantik, distrik Tembagapura. Namun, tak beberapa lama kemudian, dia hilang begitu saja bagai ditelan bumi. Ketika menghilang, Prada Hengki mengenakan seragam loreng dilengkapi rompi dan helm. Dia juga membawa senjata SS-2 V4. Mengetahui akan hal tersebut, pencarian pun dilakukan yang tidak hanya melibatkan prajurit TNI, tapi juga melibatkan masyarakat dan unsur SAR lainnya. Sayangnya, Prada Hengki tak juga ditemukan. Namun, selain itu, 55 hari berselang, tepatnya pada 12 Januari 2021, giliran Pratu Kurniawan yang hilang di wilayah yang sama saat melakukan patroli pengamanan, yaitu di dataran tinggi distrik Tembagapura. Berdasarkan informasi, Pratu Kurniawan hilang akibat tersesat arus sungai di saat melakukan patroli, dan menurut sumber media informasi terkait, Pratu Kurniawan hilang saat tergelincir dan terjatuh ke sungai. Pratu Kurniawan sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berpegang pada tali rotan, dan dia juga berusaha berenang. Namun arus sungai sangat deras hingga akhirnya Pratu Kurniawan hilang. Sementara itu, upaya pencarian dan pertolongan langsung digelar oleh Satgas TNI. Namun lagi-lagi tidak membuahkan hasil, walau telah melibatkan berbagai unsur termasuk peralatan canggih pengintai udara dan drone. Sementara itu, di sisi lain, selain Prada Hengki dan Pratu Kurniawan yang hilang ketika menjalankan tugas untuk mengawal wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Intan Jaya, Papua,
Kabar duka juga telah kembali terjadi terhadap satuan anggota TNI Indonesia di wilayah Intan Jaya ketika berhadapan langsung dengan anggota separatis KKB yang melakukan penyerangan secara membabi buta. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari TNI yang sedang bertugas di wilayah Intan Jaya, Papua. Jika selang beberapa hari terjadi aksi baku tembak dan saling serang antara anggota KKB dan TNI Polri di wilayah Intan Jaya, Papua. Kali ini, menurut lansiran sumber media informasi terbaru, jika TNI kembali terlibat baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, yaitu TPNPB OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Senin 15 Februari 2021. Menurut sumber media informasi terkait, di dalam peristiwa tersebut, anggota TNI yaitu Prada Ginanjar Arianda dikabarkan telah tewas tertembak oleh anggota bersenjata OPM. Adapun kronologi aksi saling serang atau baku tembak antara anggota TNI dan Polri dengan kelompok bersenjata OPM TPNPB di wilayah perbatasan Papua. Prada Ginanjar ditembak oleh komplotan bersenjata OPM sekitar pukul 8.23 WIT. Dari aksi baku tembak tersebut, Prada Ginanjar tertembak peluru dan mengenai pinggang hingga menembus ke perut. Namun, walaupun korban langsung dievakuasi dengan menggunakan pesawat heli ke Timika, tetapi Prada Ginanjar meninggal saat dalam perjalanan. Sementara itu, menurut sumber media informasi lainnya, hingga saat ini masih dilaksanakan pengejaran oleh tim yang ada di lapangan terhadap aksi penyerangan anggota separatis OPM sebagaimana yang telah disampaikan langsung oleh Kapendam 17 Cendrawasih yaitu Letnan Kolonel Reza Nurpatria kepada cnnindonesia.com pada Senin 15 Februari 2021. Selain itu, Reza mengatakan jika pihaknya telah menemukan satu butir amunisi dan satu selongsong berukuran 5,56 mm milik gerombolan separatis OPM. Adapun prajurit TNI Prada Ginanjar yang telah menjadi korban saat terjadi aksi baku tembak antara OPM dan TNI di wilayah Intan Jaya adalah merupakan salah satu anggota Satgas Yonif R400BR asal Satuan Yonif 406 Brigif 4 di bawah Kodam 4 di Penogoro. Sementara itu, di sisi lain, secara terpisah, juru bicara TPNPB OPM yaitu Sebi Sambon mengakui jika pihaknya yang menembak Ginanjar dalam aksi baku tembak tersebut. Sebi menyebut bahwa baku tembak antara TNI dan kelompokan masih berlanjut hingga saat ini dan akan berakhir hingga waktu yang telah ditentukan. Di bawah pimpinan Sebianus Waker bertanggung jawab, penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Kompi yaitu Okogea, kata Sebi dalam keterangan tersebut. Selain itu, Sebi juga telah memastikan jika eskalasi perang antara pihaknya dengan TNI akan terus meningkat di wilayah Intan Jaya, Papua. Dan ia pun meminta agar pemerintah Indonesia mau berunding untuk mencari jalan keluar. Sebab menurut Sebi, pemerintah Indonesia juga harus menghentikan operasi militer di Papua. Ia mengklaim bahwa di Kabupaten Intan Jaya, masyarakat merasa ketakutan karena kehadiran TNI dan Polri yang berlebihan di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia harus bersedia duduk di meja perundingan bersama pimpinan TPNPB OPM dan semua elemen perjuangan guna mencari solusi, ujar Sebi Sambon di dalam pernyataan terakhirnya tersebut.